Tak ada yang lebih menakutkan selain hidup di tanah yang indah, tapi dihantui oleh nama yang tak berani disebut. Suara melengking yang memecah malam dan tatapan mata merah menyala yang membuat siapapun kehilangan tenaga untuk melawan. Matius, jangan bawa aku, jangan hisap lagi, aku takut. Karena malam di tanah timur selalu tampak indah. Bulan purnama memantul di permukaan laut, bintang berkelip di langit gelap. Tapi ingat, jika kau mendengar suara perempuan memanggil namamu, jangan menoleh. Jangan berhenti, berlarilah sekuat tenaga. Karena bisa jadi, itulah petanda Suwanggi sedang memilih korban selanjutnya. Suwanggi. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Di sini bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Di tanah Maluku dan Papua, ada satu nama yang sudah lama menghantui masyarakat. Nama itu tidak sembarangan disebut, karena dipercaya bisa memanggil Suwanggi. Itulah sebutannya. Jangan dipanggil dengan lantang. Bagi orang-orang di sana, Suwanggi bukan hanya sekedar hantu, tapi lebih dari itu, ia adalah roh jahat. Entitas gaib yang haus dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan dendam yang tak terbalaskan. Dalam kepercayaan masyarakat Maluku, Suwanggi dipercaya berasal dari arwah orang yang semasa hidupnya bergelimang dosa, pembunuh, penyihir hitam, atau orang yang meninggal dengan penuh kebencian. Arwah mereka tidak diterima di bumi, tidak diterima di langit, dan akhirnya menjelma menjadi Suwanggi, roh yang gentayangan terus mencari mangsa. Namun ada juga keyakinan lain. Beberapa tetua adat percaya Suwanggi adalah jelmaan manusia yang masih hidup. Orang-orang tertentu yang menekuni ilmu hitam bisa melepas rohnya di malam hari, lalu berubah menjadi Suwanggi untuk menebar teror. Roh mereka melayang, berburu mangsa, sementara tubuh asli mereka tertidur lemah di rumah. Itulah sebabnya Suwanggi sering dianggap bukan hanya makhluk gaib, tapi juga bukti nyata dari praktik ilmu hitam yang masih hidup di tanah timur Indonesia. Wujud Suwanggi diceritakan berbeda-beda. Kadang muncul sebagai bayangan hitam besar yang bergerak cepat di pepohonan. Kadang muncul sebagai perempuan cantik untuk menipu laki-laki. Tapi ciri yang paling sering dilaporkan adalah bau busuk anyir bercampur yang muncul tiba-tiba, suara melengking yang memecah malam, dan tatapan mata merah menyala yang membuat siapapun kehilangan tenaga untuk melawan. Sejarah mencatat banyak kasus misterius yang dikaitkan dengan Suwanggi. Orang-orang yang sehat mendadak jatuh sakit, tubuh mereka mengering, wajah pucat, lalu meninggal tanpa sebab jelas. Bagi warga, itu tanda bahwa mereka sudah dihisap. Ritual adat pun dilakukan untuk melawan Suwanggi, dari doa, tarian sakral, hingga persembahan khusus agar makhluk itu pergi. Namun, meski sudah ratusan tahun berlalu, cerita tentang Suwanggi tetap ada. Pengalaman nyata dengan Suwanggi. Sekarang, mari masuk ke sebuah kisah nyata. Kisah seorang pemuda bernama Matius yang pernah diteror Suwanggi di kampungnya, sebuah desa kecil di Maluku Tenggara.
Matius adalah nelayan muda. Ia terbiasa pulang larut malam setelah melaut. Orang-orang sering mengingatkan dia, jangan pulang sendirian di malam hari, apalagi lewat kebun kelapa. Itu jalur yang sering dipakai Swangi. Tapi Matius menertawakan semua itu. Baginya, cerita tentang Swangi hanyalah cara orang tua menakuti anak-anak. Suatu malam, setelah menjala ikan, Matius pulang melewati jalan setapak di pinggir kebun. Bulan purnama menggantung di langit, menerangi jalan yang sepi. Namun tiba-tiba ia mencium bau busuk menusuk hidung, bau amis bercampur bangkai. Ia berhenti sejenak, mencoba mencari sumber bau, tapi tidak menemukan apapun. Lalu dari kejauhan terdengar suara perempuan memanggil namanya. Matius. Suaranya lirih, tapi jelas sekali. Matius tertegun, suaranya asing, namun entah kenapa terasa akrab. Ia menoleh, dan di sana berdiri seorang perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya sedikit membungkuk. Awalnya, Matius mengira itu tetangganya yang kebetulan lewat. Tapi semakin lama diperhatikan, ada sesuatu yang salah. Wajah perempuan itu tampak pucat, matanya merah menyala, dan senyumnya lebar penuh gigi tajam yang meneteskan darah. Seketika tubuh Matius kaku, jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Perempuan itu atau makhluk itu mulai melangkah mendekat dan setiap langkahnya disertai suara cekikikan panjang yang melengking. Bau busuk makin kuat, membuat Matius hampir muntah. Ia berusaha lari, tapi kakinya seakan berat menapak tanah. Dan saat mencoba melangkah, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu berkelebat, mengejarnya dengan suara kepakan sayap. Matius lari sekuat tenaga, napasnya putus-putus, tubuhnya gemetar. Bayangan itu terus mengikuti, semakin dekat, semakin dekat. Hingga akhirnya, di dekat gerbang rumahnya, Matius merasakan punggungnya dicakar sesuatu yang sangat tajam. Ia terjerembab, berteriak minta tolong. Keluarganya yang mendengar segera keluar. Mereka melihat Matius tergeletak dengan punggung penuh luka goresan panjang, seolah dicakar kuku tajam. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Saat itu juga warga percaya Matius baru saja diteror Swangi. Jangan bawa aku. Beberapa malam setelahnya, kondisi Matius memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan ia sering mengigau di malam hari. Suaranya lirih, seakan berbicara dengan seseorang. Jangan bawa aku, jangan hisap lagi, aku takut. Pendeta kampung dipanggil, doa-doa khusus dilantunkan, dan ritual adat dilakukan untuk mengusir gangguan itu. Namun, Matius tak pernah benar-benar pulih. Ia tetap sakit, tetap lemah, hingga akhirnya meninggal 2 bulan kemudian. Tubuhnya kering, seolahnya dihisap habis. Cerita Matius bukan satu-satunya. Di Maluku dan Papua ada puluhan kasus serupa. Orang-orang yang mendadak jatuh sakit misterius, suara tawa yang terdengar di malam hari, bayangan hitam yang melintas di kebun, hingga perempuan cantik yang tiba-tiba menghilang saat didekati. Semua itu diyakini sebagai jejak Swangi. Sampai hari ini masyarakat masih percaya saat malam tiba, terutama di bawah bulan purnama, mereka harus hati-hati. Karena malam di tanah timur selalu tampak indah. Bulan purnama memantul di permukaan laut, bintang berkelip di langit gelap. Tapi ingat, keindahan itu hanya ilusi. Karena di balik tenangnya malam, ada sesuatu yang bergerak.
sesuatu yang lapar. Suanggi tidak memilih mangsa. Siapa saja bisa jadi incarannya. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua bisa jatuh sakit. Semua bisa kehilangan nyawa karena berjalan sendirian di malam hari. Banyak yang bilang Suanggi hanyalah dongeng, sekedar cerita warisan nenek moyang. Tapi bagaimana dengan mereka yang tubuhnya kurus kering tanpa sebab? Bagaimana dengan tawa panjang yang terdengar di tengah kebun? Bagaimana dengan bayangan hitam yang muncul dan lenyap secepat angin? Suanggi mungkin tak kasat mata bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang sudah pernah menatap matanya yang merah menyala, hidup tidak akan pernah sama lagi. Jadi jika suatu malam kau mencium bau busuk bercampur, jika kau mendengar suara perempuan memanggil namamu, jangan menoleh. Jangan berhenti, berlarilah sekuat tenaga. Karena bisa jadi itulah petanda Suanggi sedang memilih korban selanjutnya. Keindahan malam di Maluku memang memikat, tapi jangan lupa, di balik sinar bulan yang indah ada bayangan hitam yang lapar. Suanggi tidak butuh alasan untuk datang. Ia hanya butuh satu hal, tubuh manusia yang lengah. Dan ketika ia sudah menatapmu dengan mata merahnya, tidak ada yang cukup cepat untuk menyelamatkanmu.